Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dodoku sawangan jantungku yen marem kamu nyeseni sepiro kesungguhanku aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas Tri kesempatan hari ini. Ini nggak tahu untuk tayang tanggal berapa. Jadi Mas Tulus memang sudah ada stok video 2 dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Antara tanggal itulah pokoknya ya. Mudah-mudahan nanti bisa tayang di hari Sabtu atau Minggu video hari ini, oke? Teman-teman saya juga kasih tahu dulu buat teman-teman semua bahwa memang saya sampai tanggal 20 itu memang lagi full schedule. Schedule-nya lagi full banget. Jadi mohon pengertiannya untuk teman-teman kalau misalnya aku slow respon ke teman-teman ya. Oke, semangat orang baik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dari dalam dan juga luar negeri. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, saya ucapkan salam kenal. Jangan lupa langsung di-subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga. Dan satu lagi, teman-teman boleh dibantu support dengan di-share ke media sosial yang kalian punya. Dan Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak meskip iklan yang pendek. Dan juga boleh meskip iklan yang panjang. Dan teman-teman yang mau kasih apresiasi ke Mas Tulus, alhamdulillah pendapatannya lagi seret banget nih. Algoritma YouTubeku lagi begini, alhamdulillah ya. Boleh bantu memberikan apresiasi dengan menyawer sesuatu, baik itu stiker atau apapun itu yang bisa dibayar lewat uang online nantinya. Pembayarannya via online, GoPay, Dana dan sebagainya di tombol terima kasih yang ada di sebelah sini. Teman-teman bisa digeser-geser aja sampai ada tombol terima kasihnya ya. Terima kasih banyak pokoknya untuk semuanya, selalu semangat, selalu bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita sekarang. Semoga yang sedang sakit cepat sembuh, yang sedang dalam kondisi seret rezekinya dilancarkan lagi sama Allah, yang punya hutang semoga cepat lunas, dan yang saat ini sedang punya masalah, semoga masalahnya cepat selesai. Amin. Jangan lupa selalu semangat ya teman-teman. Alhamdulillah Mas Tulus lagi semangat, Mas Wardi juga lagi semangat. Karena kami tidak bisa pulang kampung, kami tidak bisa berziarah, jadi kami sekarang lagi semangat-semangatnya cari rezeki. Mas Wardi aja sekarang kalau sudah nganter saya ke lokasi, dia langsung jalan kerja nyari duit. Nanti Mas Tulus pulang, dijemput, pulang, sudah sampai rumah sore dia pergi lagi. Saking semangatnya dia untuk untuk berbagi ke teman-teman semua, ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi kami itu pengen banget berbagi ke saudara-saudara. Salah satunya pengen nambahin nasi box teman-teman, tapi memang ya udahlah, kita ikhtiar aja dulu, semangat dulu, mudah-mudahan Allah cukupkan apa yang sedang kita perlukan ya, amin. Memang terkadang Tuhan itu tidak memberikan apa yang kita butuhkan, tetapi Tuhan itu selalu memberikan kita yang pas sesuai dengan kehendaknya, jadi kodratullah. Jadi kita ndak bisa maksa juga, kalau emang Allah menghendaki saya bisa berbagi rezeki sama tetangga-tetangga atau sama orang-orang yang saya anggap lebih tua atau rekan-rekan terbaik saya bisa berbagi. Kalau emang Allah belum menghendaki saya juga ndak bisa. Jadi salah satu harapan kami kenapa kami semangat banget, yaitu salah satunya kami pengen sedekah buat akhir di menjelang bulan Ramadan, baik untuk bagi-bagi sembako atau setidaknya kami pengen nambahin buat nasi box, anggaplah kami munggah ya, anggaplah seperti itu. Jadi memang kami sedang semangat-semangatnya ya. Jadi teman-teman capek? Yes, alhamdulillah.
Lelah? Ya, alhamdulillah, tapi tetap harus semangat karena hidup ini terus berjalan. Mas Tulus kenapa semangat banget selain untuk tujuan itu, karena nanti kalau sudah bulan puasa, Mas Tulus sudah ndak ada kerjaan teman-teman. Jadi Mas Tulus betul-betul pure bisa konten YouTube sampai 1 bulan penuh. Jadi baru ada kerjaan nanti di bulan Maret, sorry, bulan Mei teman-teman ya, baru ada kerjaan lagi. Jadi ya itu, jadi makanya harus nabung yang banyak buat persiapan selama sebulan puasa. Semangat ya pokoknya untuk semuanya tanpa terkecuali. Aku terima kasih banyak. Masih dibutuhkan rezeki sedikit lagi teman-teman. Masih setengah lagi dari bantuan untuk nasi boxnya. Teman-temannya lagi nonton video ini. Kalau lagi punya rezeki lebih, Mas Tulus minta supportnya dengan dibantu supaya apa, kegiatan baik kita buat nasi box ada di bulan Maret ini. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Allah kirimkan malaikat nasi box seperti bulan-bulan yang lalu ya. Amin ya Allah. Saya pesimis walaupun sudah mepet banget waktunya tapi masih belum, karena Jumat ini masuk di tanggal 31 Maret jadi masih agak lama, masih ada jeda waktu. Nah, teman-teman yang masih pengen bantu Mas Tulus nyuwun tulung sangat. Kalau saya dikasih rezeki sama Allah saya sendiri mau, tapi saya sedih kalau misalnya acara ini sampai nggak ada. Jadi teman-teman yang masih pengen bantu silahkan klik kolom deskripsi, transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ya. Ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, oke? Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Sementara juga untuk minyak bidara baru ada pengiriman selepas tanggal 20, jadi Mas Tulus ndak senggol-senggol dulu soal minyak bidara. Mas Tulus skip dulu. Kalau mau keep atau dikirim lewat tanggal 20 silahkan pesen di nomor WhatsApp yang di 0857 yang di deskripsi ya. Sebutkan nama, nomor HP, alamat lengkapnya. Karena lewat tanggal 20 minimal hari Senin, itu pun Senin aku nggak janji karena Senin masih ada pekerjaan sampai jam 5 sore ya. Setelah itu hari Selasanya sudah full, kita sudah bebas jadi kita masih bisa, Mas Tulus masih bisa packing lagi buat teman-teman semua. Gitu ya teman-teman ya. Pokoknya matur sembah nuwun tanpa terkecuali untuk semuanya saja sudah nyawer, sudah bagi rezeki buat saya. Terima kasih. Semoga Allah tukar dengan rezeki lebih melimpah lagi. Amin. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan semoga jenengan yang bersedekah ke Mas Tulus untuk apapun itu, semoga segera Allah kabul untuk segala hajat baiknya. Amin ya Allah. Eh, Maaf ya teman-teman, saya tuh orangnya cengeng emang, gembeng Mas Tulus itu. Ya Allah, aku berharap banget salah satu doa yang aku minta dikabul sama Allah di bulan Maret ini salah satunya ya. Aku minta mudah-mudahan Allah gerakan hatinya jenengan-jenengan yang lagi nonton buat bantu biar kegiatan masak kita ada lagi. Amin ya. Kenapa saya sedih? Karena ya sendirinya saya belum bisa mencukupi jadi makanya saya sedih. Maafin ya teman-teman ya. Mau bahas apa Mas Tulus hari ini? Kemarin saya sudah sempat nyeletuk di beberapa video sebelumnya bahwa terkait dengan hawa panas yang berlebihan ini, aku pengen sharing sama teman-teman karena beberapa kali aku juga sempat ngobrol sama Eyang, harusnya di tanggal 19 panasnya ini akan berkurang atau setidaknya akan terasa lebih adem seharusnya. Tetapi kalau misalnya lewat tanggal 19 nanti, di 19 itu hari apa? Hari Minggu ya? Insya Allah kalau lewat tanggal 19 ternyata masih hawanya panas, kita patut mewaspadai itu. Yes, teman-teman mungkin nanya, Mas Tulus, memang kan Mas Tulus sudah bilang kalau hawa panas ini akan ada mulai tanggal 7 sampai tanggal 19. Apakah ini akan semakin parah atau seperti apa? Nah, Mas Tulus pengen ngukur ini. Jadi memang saya merasa walaupun ini dalam tanda kutip sedang ada dalam arti ada rangkaian acara yang sedang leluhur kita lakukan, menurut aku panasnya ini nggak wajar gitu loh. Teman-teman ngerasain nggak sih? Teman-teman ngerasain nggak? Kemarin yang di minggu kemarin tanggal 12 yang Mas Tulus nyanyi itu di aula masjid, tetapi itu rapat di luar lagi hujan ya, dan ruangannya ber-AC, kipas angin di mana-mana, di aula. Aku cuma MC aja itu dari pagi sudah gobios bajuku.
akhirnya aku putuskan buat ganti kostum. Untung aku bawa kostum, teman-teman. Jadi yang tanggal 12 itu kan Mas Tulus nyanyi di 2 acara ya. Jadi, satu tempat tapi dua dua talent yang Mas Tulus masuki, MC untuk akad atau pernikahan, kemudian MC untuk perform nyanyi atau musiknya. Jadi 2 acara di satu tempat sekaligus, jadi nggak terlalu repot. Untungnya saya bawa baju dan itu tuh ngerasa kayak gimana gitu dan sekarang pun sama teman-teman. Kalau sudah sampai rumah sekarang kan Jakarta biasanya biasanya untuk beberapa hari belakangan ini, siangnya panas, sorenya hujan, malamnya hujan. Bahkan sempet banjir kan kemarin sempet naik sedikit tapi alhamdulillah nggak terlalu, besar. Jadi beberapa kali ngalamin itu. Tapi kalau toh panas, kalau toh hujan, hawanya itu masih panas banget. Apakah teman-teman juga ngerasain itu? Kalau ngerasain berarti kita sama teman-teman. Lalu sebetulnya hal ini apakah negatif apa positif? Jawaban saya begini, kalau misalnya ini dari apa yang ku obrolin sama Eyang ya, kalau misalnya lewat tanggal 19, eee apa teman-teman lewat tanggal 19 panasnya ini masih terasa semromong yang tidak bersahabat buat badan, masih buat kita ngerasa kayak lebih sering emosi, lengketnya keringat itu beda dengan keringat yang kepanasan karena matahari, ini berarti kita patut mewaspadai satu hal. Kalau misalnya sampai tanggal 19 aku masih berpikir kalau ini hal positif lah ya. Ini hanya siklus untuk memperbaiki sesuatu, siklus siklus, perputaran sesuatu. Kita kayak lagi kita lagi di-recharge gitu loh, kita lagi diisi ulang istilahnya gitu, seakan-akan gitu. Tapi kalau lewat tanggal 19 kita masih merasakan hawa yang panas, lewat dari jam 12 malam tanggal 19 Maret 2023 kalau masih merasakan hawa yang panas, berarti patut kita waspadai. Karena dari hasil obrolan aku dengan Eyang, awalnya memang panas ini, bersumber dari beberapa hal sebetulnya ya. Awalnya adalah, beberapa energi yang sedang terasa, ini sebetulnya energi yang, menetralisir, energi baik sebetulnya seperti itu. Hawa panasnya ini hawa yang baik. Tetapi kalau sudah lewat tanggal 19 dan hawanya masih seperti ini, sepertinya kita harus waspada, harus hati-hati karena Eyang kasih clue ke kita terkait dengan, apa namanya, penyakit yang bisa timbul dari hawa panas yang berlebihan ini. Jadi, berhubungan dengan apa sajakah penyakitnya nanti coba akan saya wedar juga ke teman-teman terkait dengan yang disampaikan Eyang, tapi memang kalau misalnya hawa panasnya ini akan berlebihan, ini akan jadi apa, ya kalau dibilang positif, positifnya ketika tanggal 19 selesai, berarti panasnya positif. Selesailah para leluhur kita atau izin Allah tadi untuk, apa namanya, menetralisir satu dan 2 hal. Tapi kalau misalnya ini masih berlanjut, panasnya lewat tanggal 19 berarti sudah mulai negatif. Apakah negatif itu nggak bagus juga Mas Tulus? Ya, aku nggak bilang negatifnya tuh nggak bagus banget gitu, nggak. Tapi ini bisa memicu satu hal, salah satunya penyakit dan ini satu hal yang berbahaya teman-teman. Karena ya sekali lagi kita coba telaah, kita coba ukur dengan beberapa hal. Aku dapat WhatsApp, kemarin aku ketemu dengan teman, dia perform juga. Dia salah satu singer dari Bogor teman-teman, yang notabene dia tinggal di, eee, Cikeas dan di Cikeas itu dingin teman-teman, hawanya adem. Aku pernah juga, sowan ke kediamannya, aku pernah main ke rumahnya dan hawa rumahnya itu enak banget ya, rumahnya itu enak banget dan adem. Dia tuh bilang, pas sudah nyanyi ketemu sama aku di salah satu acara, "Lu ngerasa nggak sih hawanya panas banget? Gue yang tinggal di Bogor aja ngerasain hawanya panas banget." Nah ini beberapa hal yang aku alamin gitu loh dan teman-teman yang di YouTube juga banyak yang komen kan dari, Malang. Malang itu bukannya kota hujan ya? Sama kayak Bogor, tapi sekarang hawanya juga panas. Nah ini beberapa hal yang menurut aku sudah di luar kewajaran gitu loh. Rasanya ini kalau bagi yang saya rasakan, ini yang saya rasakan ya teman-teman, hawa panasnya itu hawa panas yang nggak enak. Bukan panas karena matahari, tapi panas karena hawa. Paham maksudnya yo? Jadi nggak mataharinya langsung nyentar langsung ke tubuh kita, tapi hanya hawanya yang panas, terus keringat itu lengket teman-teman, keringat itu lengket. Apalagi kalau kita habis pulang aktivitas, terus kita ndak cepet-cepet mandi, rasanya kayak berasa ada hand body-nya badan itu. Sama nggak rasanya? Ini yang Mas Tulus rasakan, coba nanti kita ukur bareng-bareng kira-kira teman-teman juga ngerasain hal yang sama nggak? Kalau ngerasain hal yang sama silahkan tulis di kolom komentar. Nah, eee selain panas itu merasa kita kayak ada lengket-lengket di badan dan, emosional kita sedikit ada, muncul, aku jujur, emosiku sudah mulai terkontrol, tanggal 12 ke bawah
sampai aku syuting ini sudah mulai kekontrol, tapi masih masih ada rasa-rasa yang marah, sedikit-sedikit marah gitu. Emosinya juga gara-gara hawa panas tadi lebih emosional, menurut aku juga masuk akal, aku juga ngerasain itu. Kemudian yang terakhir adalah ngerasanya karena hawa panas ini justru bukannya panas itu seharusnya bagus buat tulang-tulang kita ya. Jadi ketika di hawa panas ini saya ngerasa justru badan saya itu lemes teman-teman. Badan saya tuh wis keringetan terus badannya lemes, bukannya keringetan terus semangat apa enggak, ini panas tapi lemas, itu yang saya rasakan ya. Agak lemas kemudian badan saya pegel-pegel. Ada yang ngalamin hal yang sama? Kalau ada yang ngalamin silahkan tulis di kolom komentar. Nah, karena beberapa hal ini aku jujur merasa, apa karena gue terlalu capek ya? Full dari tanggal 11 ke tanggal 20 nanti, tidurnya pagi, bangun pagi. Alhamdulillah acaranya nggak ada yang sampai malam teman-teman, jadi cuma sampai jam 3, jam 4, jam 5. Jadi acara selalu sampai sore dan sampai rumah itu masih bisa istirahat full dari sore. Tetep aja nanti malam-malam bangun, jam 1, jam 2 bangun, tidur lagi, nanti jam 4 selepas, jam setengah 5, jam 5 habis subuhan, jam 9 bangun sudah harus OTW berangkat lagi sampai ke jam 5 sore, begitu seterusnya. Aku berpikir seperti itu sampai aku pengen ke dokter tadi malam kan sama Mas Wardi. Nah, setelah aku ngobrol sama Eyang akhirnya aku putuskan untuk nggak ke dokter karena hawa ini ternyata salah satu hawa untuk menetralkan tubuh kita teman-teman. Jadi menurut yang sampaikan kalau panas dari tanggal 7 sampai tanggal 19 itu sebetulnya adalah panas yang menetralkan tubuh kita atau panas yang seakan-akan tubuh kita lagi di-recharge lah atau lagi diisi ulang lah istilahnya, lagi disapu, lagi dibersihin seakan-akan seperti itu. Nah, bahayanya adalah ketika tanggal 19 ke atas kita masih merasakan hal yang sama atau panasnya sama, emosinya sama, kita harus waspadai itu. Salah satunya adalah yang aku tidak masuk akal memang teman-teman, tidak masuk akal dengan hawa panasnya, tetapi, Eyang Lukito gambarin ke saya kalau hawa panas yang berlebihan ini, kalau yang lewat tanggal 19 akan membuat kita cenderung mengalami depresi dan juga tingkat stres yang tinggi. Aku nggak tahu gimana maksudnya, kenapa kok hawa panas bikin kita stres? Apa karena terlalu panas atau seperti apa? Jadi salah satu hal yang dipatut kita waspadai terkait dengan penyakitnya adalah salah satu yang utama yang sampaikan pertama kali ke saya adalah terkait dengan penyakit mental atau depresi atau stres yang bisa menyerang kita gara-gara hawa panas yang berlebihan lewat tanggal 19. Karena kalau sudah lewat tanggal 19 ini bukan lagi recharge teman-teman. Ini bukan lagi hal positif yang dimasukkan ke tubuh kita tetapi memang energi alam yang memang sedang kita rasakan. Yang pertama terkait dengan penyakit mental, stres, depresi ini bisa menyerang kita karena hawa panas yang berlebihan, hati-hati. Kemudian ya sama dengan yang sampaikan, yang juga bilang kalau kita akan pegal-pegal, merasa badan kita akan lebih pegal-pegal. Kemudian, anehnya adalah, virus yang berhubungan dengan penyakit pernafasan, dengan, apa namanya, flu dan lain sebagainya, sinus, kemudian radang, ini juga yang sampaikan ke saya bahwa kita harus hati-hati. Eyang tidak bilang radang, tidak bilang sinus memang, tapi Eyang bilang penyakit sing biasa mbok rasake kuwi engko bakale kumat nek kowe ngombe banyu adem. Jadi, Eyang tidak menyarankan kita untuk meminum air dingin ketika posisinya nanti tanggal 19 ke atas itu panas banget teman-teman, ya. Aku tidak meminta kalian untuk percaya apa yang aku sampaikan, tapi mudah-mudahan kita bisa ukur sama-sama nanti ya. Aku tidak bisa memastikan apa yang aku sampaikan, tapi Eyang ngasih gambaran itu. Karena penyakit yang berhubungan dengan pernafasan, radang, flu, dan lain sebagainya bisa jadi akan timbul lewat tanggal 19 akan merebak lebih kuat gara-gara hawa panas atau rasa panas yang luar biasa di tubuh kita, ya. Kemudian imun tubuh juga bisa turun. Jadi yang bilang, "Aku cepet capek toh Yang," yo karena, imun ya yang bilangnya bukan imun sih, tapi aku wedarkan di imun karena dia bilang, "Ya sing mbok jaga iki kudune ragur pager awakmu." Dia bilangnya pager ya teman-teman. Pager badanmu itu bukan cuma secara rohani toh Le, secara jasmani saka luarmu ki juga yo kesel dadi kowe yo aneh. Nah ini jadi imun tubuh kita bisa menurun gara-gara hawa panas ini. Jadi bahaya teman-teman ya. Yes, memang nggak enak ketika kita lagi hangat, lagi panas, kita minumnya air hangat. Itu ndak enak rasanya, apa nggak tambah sumuk. Tapi justru yang menyarankan untuk itu. Perbanyak minum air hangat,
kemudian air dingin dihindari dulu kalau misalnya kita ngerasa panas yang berlebihan, hati-hati dengan es dan lain sebagainya, kita hindari itu. Kemudian depresi tadi, pegal-pegal bisa mengarah ke situ juga, dan biasanya kan virus flu itu tumbuh atau adanya ketika, musim penghujan ya teman-teman. Tapi ini juga hal yang aneh ketika Eyang bilang akan ada virus flu yang lebih merebak ketika hawa panasnya ini tidak berhenti, tidak kunjung berhenti. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita wedar terkait dengan itu. Lalu yang paling bahaya menurut aku, yang paling bahaya dan paling akan merebak teman-teman, kita akan mengalami rasa gatal yang luar biasa. Teman-temanku, saudara-saudaraku yang punya alergi terkait dengan kulit dan lain sebagainya, baik karena mengkonsumsi makanan atau karena udara, harus hati-hati dalam mengkonsumsi makanan atau mungkin hindari tempat yang berdebu. Ada kok teman-temanku yang bisa biduran gara-gara kena debu itu banyak. Jadi harus hati-hati. Jadi penyakit kulit ini warning utama yang sampaikan ke saya. Nanti kita wedar di lain video ya teman-teman. Penyakit kulit yang mengering ini bisa diakibatkan oleh alergi karena makanan atau karena cuaca. Dan salah satu faktor terkuat yang membuat kita merasa gatal adalah karena cuaca panas yang berlebihan ini. Ini bahaya ya, harus hati-hati teman-teman. Nah, mandi dengan air hangat dengan dicampur garam dengan daun bidara itu juga salah satu yang disarankan Eyang. Eyang bilangnya dengan kembang kamboja, sedangkan saya agak kurang suka dengan kembang kamboja itu. Bukan kenapa-napa, susah juga dapetinnya dan, kesannya kita mandi kembang ya toh, mendingan mandi pakai tak ganti pakai daun bidara dan Eyang juga, ya wis ora apa-apa. Jadi air garam yang hangat dipakai mandi buat teman-teman yang punya rasa gatal. Alergi kemudian, gambaran yang aku lihat sih apa yang disampaikannya adalah gatal yang kering ya teman-teman. Gatal kering, gatal tapi kering gitu loh, gara-gara hawa panas yang berlebihan ini. Ini hati-hati. Nah, lewat tanggal 19, ini Mas Tulus syuting di tanggal 13 ya teman-teman. Jadi, ketika tanggal 19 lewat ke sana, Eyang bilang juga memang akan ada gunung yang akan erupsi lagi dan hawa panas ini bisa jadi juga justru bukan disebabkan sama si gunung yang erupsi, ya. Ini yang bahaya menurut aku. Jadi bukan disebabkan oleh gunung yang erupsi tetapi justru ini akan mempengaruhi gunung akan semakin mendidih. Seakan-akan gambarannya begitu dari yang aku terima dari Eyang. Jadi Eyang juga ngasih clue ke saya bahwa, bukan karena hawa panas ini bukan karena gunung yang lagi erupsi atau meletus, atau gunung yang sedang mendidih gara-gara justru kebalikannya. Gunung ini bisa mendidih, gunung ini bisa erupsi karena hawa panas yang berlebihan yang sedang ditimbulkan sama alam. Yes, sumbernya ini dari mana wallahu alam saya nggak bisa menjelaskan juga, tapi memang Eyang bilang sudah waktunya, sudah wayahnya kita nggak bisa apa-apa. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah mengikuti beberapa hal yang, ya kalau memang kita punya, kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik dalam segi kesehatan bisa mancing penyakit ya kita kurangin. Jangan terlalu stres, bahagiakan diri itu penting. Kemudian juga jangan terlalu apa namanya, jangan terlalu fokus untuk mengukur sesuatu yang bukan menjadi hak kita, hati-hati, becek ke titik Allah ketoro. Kemudian juga hal terakhir yang disampaikan yang kepada saya adalah sebetulnya terkait dengan hawa panas yang berlebihan ini, eee kita diminta atau kita diharuskan untuk bersyukur dengan apa yang sudah kita terima sekarang, intinya di situ. Jadi, rasa syukurmu tadi akan mengurangi hawa panas yang di badanmu dan akan mengurangi tingkat stresmu, akan mengurangi tingkat emosionalmu sehingga kamu akan menjadi lebih netral ya. Apakah ini akan dialami semua orang? Yes, ini akan dialami semua orang, bisa jadi sama semua orang apalagi teman-teman yang punya, tingkatan-tingkatan kelebihan yang Allah berikan ya. Karena ada energi yang bisa bentur dengan tubuh kita, ini salah satu hal yang patut kita waspadai. Kurang lebih itu yang bisa Mas Tulus sampaikan terkait dengan hawa panas yang berlebihan. Kalau teman-teman merasa kok hawanya sama seperti yang Mas Tulus sampaikan, tawakal sama Allah, berdoa sama Allah, nggak usah pikiran yang aneh-aneh, be smart aja, pikirannya yang positif-positif thinking aja, nggak usah mikir yang enggak-enggak, semuanya akan baik-baik saja. Yakin dan percaya bahwa semua ada manfaat ya, di balik sebuah musibah pun ada hikmah. Jadi berpikir yang baik-baik, berdoa yang baik-baik dan juga berprasangka yang baik-baik. Sekali lagi yang saya sampaikan tidak ada, bukti yang menyampaikan bahwa yang saya sampaikan 100% benar, boleh jenengan aplikasikan, boleh tidak, tapi mari sama-sama kita ukur bareng-bareng. Mas Tulus bukan guru, tapi kita di sini sama-sama belajar nggih, sama-sama mempelajari bahwa alam ini juga bisa ngasih clue ke kita terkait dengan hal-hal yang mungkin saja terjadi.
Dan yang paling berat saat ini adalah ketika hawa panas yang ini tidak akan berhenti, yang paling kuat memang Eyang memberikan wanti-wanti bahwa ada gunung yang akan erupsi lagi selain Gunung Merapi, ya. Eyang kasih clue lagi akan ada erupsi lagi selain Gunung Merapi, harus hati-hati teman-teman ya. Oke, baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman yang sudah nonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman manfaat buat saya manfaat buat jenengan ya. Dan kita sama-sama saling memberkati satu sama lain. Jangan lupa untuk terus menjadi berkat untuk sesama ya. Semoga semua makhluk berbahagia, amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh, amin. Yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin. Yang belum kerja semoga cepat kerja. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, amin ya Allah. Yang punya hutang piutang semoga cepat lunas hutangnya, amin. Yang sedang memiliki hajat pengen punya momongan segera Allah berikan momongan, amin. Yang pengen punya jodoh semoga segera Allah berikan jodoh terbaik, amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya usaha, pengen naik haji, ngangkat derajat keluarganya, pengen cepat lunas hutangnya, pengen dang kelar urusane, semoga Allah segera kabul hajat-hajat baiknya segera Allah lancarkan, amin ya Allah. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua untuk dipilih, dihindarkan dari hal-hal yang Mas Tulus sampaikan tadi, dari hal-hal yang kurang baik untuk kita, baik itu bala, musibah, fitnah, dan segala sesuatu yang tidak Allah berikan baik atau Allah anggap tidak baik untuk tubuh kita, semoga Allah jauhkan dari kita, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Kabul hajati, kabul hajati, kabul hajati. Matur sembah nuwun, terima kasih semuanya. Mas Tulus minta maaf kalau misalnya dari apa yang Mas Tulus sampaikan terlalu kasar penyampaiannya, Mas Tulus salah ngomong, maaf. Mas Tulus minta maaf kalau misalnya ada yang tersinggung dengan video yang Mas Tulus buat ya. Mas Tulus nyuwun pamit, terima kasih banyak. Sugeng pepisahan pinanggihan malih mangke ing sanes wedal, mugi-mugi saged pinanggihan paringi panjang umur kersane saged pinanggihan malih nggih. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Mas Tulus pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Matur nuwun. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.